jam 9 malam di ANTV. Nah, itu dia cuplikan dari serial Aku Bukan Dia yang tentunya sekali lagi tayang besok dan sudah hadir pada kesempatan hari ini ya teman-teman yang sudah join tentunya di Zoom dan juga teman-teman media juga. Dan untuk mempersingkat waktu tentunya langsung saja kita sapa narasumber pada kesempatan siang hari ini. Pertama saya ucapkan selamat siang untuk Mas Redian Tandiana selaku Supervisor Program Search dan Distribution ANTV. Juga ada bergabung juga ini Pak Jimmy ya, selaku juga ini Pak Jimmy ya, produser pelaksana dari Multivision Plus yang juga merupakan rumus produksi Aku Bukan Dia. Juga selamat siang untuk Bapak Sudarjeti yang juga merupakan sutradara dari serial Aku Bukan Dia tentunya. Dan seperti yang saya lihat di sini sudah hadir juga para pemain serial dari Aku Bukan Dia, ada Mbak Wendy Wilson. Halo Mbak Wendy. Hai. Oke, di kamar aja ya. Yang berperan sebagai Saskia, Dira dan juga Riri. Wah, ini tiga-tiganya diborong sekaligus. Tapi tentunya nanti bakal ada juga Dia Anissa ya sebagai Saskia juga. Halo Dia. Hai. Oke. Lalu juga ada Rama Michael sebagai Tirta. Halo Mas Rama, sehat ya? Halo, sehat. Ini lagi perjalanan kemana nih ngomong-ngomong nih? Lagi perjalanan untuk swab. Demi siap. protokol kesehatan nanti pada saat syuting. Oke, mantap. Baik, lalu juga ada Atta Riksa. Mas Atta Rik, halo selamat siang. Ini Bang peran sebagai Willy ya? Iya, Mas MC, apa kabar? Selamat siang. Iya, saya sebagai Willy nantinya di Aku Bukan Dia. Oke, juga ada Ananda Fatur Rahman. Halo Mbak Nanda sebagai Ajeng. Halo Mas MZ. Oke, halo juga. Dan terakhir ini ada Mbak Intan RJ sebagai Elisa. Hai Mas MZ. Oke, hadir semuanya ya. Oke, baik, dan tentunya teman-teman kita langsung saja ke Mas Redian tentunya ya. Mungkin Mas Redian boleh sedikit diceritakan tentang garis besar Aku Bukan Dia ini seperti apa, dan tentunya mungkin untuk disampaikan kepada teman-teman media seperti itu. Silakan Mas Redian. Oke, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join di press conference hari ini. Sebelumnya ya, semoga kita sama-sama berdoa serial ini bisa jadi serial terbaik di pertelevisian Indonesia. Amin. Semoga jadi yang terbaik ya teman-teman ya. Oke. Jadi Aku Bukan Dia ini sangat menarik banget karena ini bercerita tentang 3 orang yang tadi seperti ceritakan, 3 orang kembar yang terpisah, yang tentunya mereka akan menghadapi segala konflik-konflik yang tentunya sangat terlihat dengan kehidupan masyarakat kita. Jadi bagaimana seorang anak dididik dengan lingkungan yang berbeda akan menghasilkan kepribadian yang berbeda juga. Nah, berawal dari sebenarnya kisah dari Willy. Willy ini nanti akan diperankan oleh Atta Riksha yang menikahi Ajeng, seorang gadis desa yang dia cintai. Jadi sebenarnya Willy ini sudah punya istri yang bernama Elisa. Nah, nanti Elisa ini akan diperankan oleh Intan RJ. Tapi sayangnya dia belum memiliki keturunan, sehingga terjadilah perselingkuhan gitu loh. Nah, sampai akhirnya nanti Ajeng ini berhasil harus menerima nasibnya dia gitu sebagai istri kedua. Sampai akhirnya 3 orang anak ini lahir. Jadi sebenarnya yang bisa saya bilang sih di serial ini memang banyak sekali pesan moral yang cukup bisa banyak diambil, dan tentunya juga 3 orang kembar ini merupakan kisah yang sepertinya memang belum ada di serial Indonesia yang menerapkan sistem seperti ini. Tidak hanya dari cerita, juga dari segi eksekusi juga ini sangat luar biasa. Tentunya kami juga bekerja sama dengan MPV, merupakan sebuah production house yang sangat luar biasa juga, yang bisa mendevelop story dan eksekusi yang sangat begitu rapih dan begitu menakjubkan. Jadi tentunya serial ini patut untuk ditunggu untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih Mas Redian tentunya. Dan sekarang mungkin kita akan langsung ngobrol aja dengan para pemeran serial Aku Bukan Dia ya, untuk teman-teman media yang sudah penasaran seperti apa karakter-karakter yang tentunya diperankan oleh para pemeran atau juga pemain serial ini. Dan pertama kita akan coba mulai dengan Mbak Wendy Wilson ini yang berperan sebagai Saskia, terus juga Dira dan juga Riri ya, meskipun nanti mungkin Saskia juga akan diperankan oleh dia tentunya seperti itu. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak Wendy seperti apa peran dan karakternya tentunya di serial Aku Bukan Dia ini, silahkan. Oke, sebenarnya karakter Dira, Riri dan Saskia itu beda sih sama Wendy gitu ya. Kalau yang Dira dia lebih anak yang lebih sopan, terus baik lah gitu.
Terus dia juga udah punya anak juga, jadi bisa dibilang Dira ini lebih keibuan gitu kan. Kalau yang Riri, dia kena dibesarkan dengan lebih banyak waktu dengan papahnya, dimana papahnya itu lebih preman gitu. Jadi Riri ini jadinya anaknya kayak seleng, abis, terus nggak sopan sama orang, ngomongnya berantakan, kayak gitu. Nah, kalau yang Saskia, dia dibesarkan sama ayah kandungnya, dimana background ayah kandungnya ini emang orang kaya. Tapi Saskia ini kaya yang gimana, yang baik dan nggak gimana-gimana gitu, yang kayak gadis kayak normal biasa gitu, nggak yang lebay gitu. Kayak gitu sih, cukup beda lah sama Wendy, jadinya agak sulit sih untuk di awal, cuma ya itu deh. Oke, itu dia mungkin ya sedikit bocoran tentang karakter tentunya Dea, Riri, dan juga Saskia yang tentunya diperankan oleh Mbak Wendy Wilson. Dan sekarang kita langsung ke Mas Rama nih. Oke, Mas Rama boleh cerita peran dan karakternya tentunya di serial ini menjadi siapa dan seperti apa begitu? Oke, baik. Di Aku Bukan Dia ini, aku berperan menjadi Tirta. Nah, Tirta ini, tokohnya ini nanti akan masuk ke jalan ceritanya ke kehidupannya Dira. Jadi Tirta ini adalah seorang manajer restoran, kafe, dan Dira itu yang sudah mempunyai anak. Dia kerja di situ menjadi salah satu waiters. Dan bisa dibilang Tirta ini dia teman masa kecilnya dari Dira lah. Jadi tahu nih kehidupan Dira dari kecil, dia yang struggling, terus dia juga yang akhirnya menikah, terus dia punya anak. Dan Tirta ini menaruh hati kepada Dira. Dan seiring dengan perjalanan, konflik juga nanti akan tiba-tiba ketemu dengan Saskia juga, dan akhirnya nanti ada satu momen yang Tirta sudah menyatakan cintanya kepada Dira dan Dira menerimanya. Tapi bukan, ya pasti akan ada namanya halangan, dan itulah yang nanti akan memperjuangkan cintanya itu Tirta kepada Dira. Seperti itulah. Oke, siap. Kurang lebih jadi dekatnya lebih kepada Dira ya, begitu Mas ya? Oke, kalau misalkan yes, kepada Dira. Siap. Baik, dan kita lanjut ke Mbak Dea Anissa, ya mungkin bisa berperan atau juga bercerita tentang peran maupun juga karakternya mungkin ya. Di sini kan juga saya terima ini sebagai Saskia juga nih. Mungkin bisa cerita Saskia seperti apa begitu yang diperankan oleh Mbak Dea. Silakan Mbak Dea. Iya, seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Wendy juga, sebenarnya karakternya sama sih Saskia, cuman Saskia yang aku peranin tuh banyak konfliknya, jadi nantinya sih bakal, karena dia anak kembar 3, nantinya bakal ya di situ sih konfliknya yang bikin aku nggak bisa cerita lebih lanjut karena nantinya takutnya spoiler. Jadi nggak penasaran ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan berarti dia ini emang bisa dikatakan sebagai anak orang kaya yang sebetulnya karakternya lurus ya, kayak gitu ya. Mungkin maksudnya nggak ngeyel gitu, terus juga nggak lebay, nggak macem-macem kayak gitu kurang lebihnya. Nggak sama sekali, karena dia dididik sama Papa Willy-nya dengan baik gitu. Oke, kita lanjut lagi mungkin sebelumnya ke Mas Atlarik nih, di sini yang tentunya berperan ini sebagai Willy yang punya istri 2 ya. Satu nggak bilang kalau udah punya istri. Silakan Mas, bisa cerita karakternya. Karakter Willy, saya seperti Pangeran Charles deh di Inggris. Inggrisnya itu Tante Minati Atmanegara. Jadi ibu saya itu ceritanya kalau mau dapat warisan itu harus punya anak gitu. Nah, karakternya itu baik. Saya protagonis di sini, kebapaan, pengusaha, sayang anak karena anak tuh segala-galanya.
takut spoiler juga ya dia ya, jadi Iya. ya, tapi saya di sini yang istilahnya tuh yang saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya tahu saya tahunya anak itu cuma satu. Nah itu ceritanya. Saya cuma tahu punya anak cuma satu. Nah, Tuh. Oke, berarti tahunya cuma satu aja ya, Saskia aja berarti Ya, tahunya Mas ya. ya. Siap. Oke, dan sekarang kita coba lanjut ke tentunya Mbak Ananda Fatur Rahman yang berperan sebagai Ajeng ya. Halo, ya. Silakan mungkin Mbak Ananda bisa bercerita peran dan karakternya di sini tentunya. Peran saya sebagai Ajeng itu adalah seorang wanita yang sederhana, kemudian baik, sabar, apalagi ya Tan, yang pasti tertindas, teraniaya. Dan saya adalah ibu dari 3 anak saya. Itu aja sih yang perlu saya ceritain. Kalau yang lainnya, aduh, jangan dibocorin dulu. Ada nonton pastinya. Harus nonton ya. Pastinya. Oke, baik kalau gitu sekarang kita lanjut ke pemeran terakhir ini Mbak Intan RJ yang tentunya berperan sebagai Elisa. Bisa bercerita sedikit Mbak mengenai peran dan karakternya di serial Aku Bukan Dia ini pastinya. Yes, MZ. Hai juga untuk semua teman-teman media yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Terima kasih. Peran saya di sini sedikit, yang pasti dia menikahi Atta Larik itu. Oh, bukan menikahi Atta Larik ya. Ya, ini istri saya, perkenalkan. Paling galak. Menikahi Willy. Menikahi Willy itu karena hartanya. Terus karena dia ingin mendapatkan harta tapi harus punya anak. Jadi gimana caranya? Nanti aja tanggal 4 disaksikan terus di Antv. Betul, di sinetron Aku Bukan Dia. Karena kalau diceritain lebih dalam pasti spoiler. Yang pasti aku di sini antagonis sih. Betul, Galak banget sama Mas Willy-nya. Padahal Mas Willy tuh baik banget sama aku. Siap. Oke, kurang lebih itu Mbak Intan ya. Berperan sebagai istri Mas Willy tentunya. Yes. Oke, dan sekarang kita akan coba, mungkin Pak Srida sudah ada, teman-teman? Belum join. Oke, kalau gitu kita akan coba bacakan dulu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah tentunya diberikan oleh teman-teman media yang sudah masuk pada kesempatan siang hari ini, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung, kita akan coba on audionya seperti itu. Jadi sekali lagi 6 orang ini adalah para pemeran di serial Aku Bukan Dia yang tentunya tayang besok ya, mulai jam 9 malam. Dan tentunya bisa disaksikan hanya di Antv. Oke, mungkin kita akan coba sedikit bertanya kepada rekan-rekan semua di sini yang tentunya ini kan serialnya tayang di masa yang bisa dikatakan masih pandemi COVID-19 seperti itu ya. Nah, kira-kira bisa bercerita nggak sih ada kesulitan syutingnya seperti apa? Apakah mungkin harus di tes rapid setiap kali mau syuting atau bagaimana begitu? Mungkin teman-teman bisa cerita mungkin mulai dari kayaknya saya mau yang senior dulu, mungkin Mas Atta Larik boleh? Iya, tentu kita harus mematuhi kebijakan 3M ya. Kita harus mematuhi itu pertama sekali, itu penting sekali karena memang kita bekerja tidak sendiri, ini melibatkan banyak orang dan semua itu memerlukan kesehatan yang prima. Di 3M itu udah pasti dijalankan. Karena kemarin kita baru melewati yang namanya masa liburan Natal dan Tahun Baru, banyak yang mungkin yang sempat bercengkrama, banyak sanak saudara dengan teman-teman dalam perjalanan. Tentu saja kami semua satu persatu punya tugas dan kewajiban yang itu kita sudah melakukan yang namanya swab antigen. Alhamdulillah seperti saya misalnya positif. Semua rata-rata Negatif. Positif negatif maksudnya. Positif negatif gitu loh. Positif sehat. Positive thinking ya. Jadi ya memang terutama gini, kami tentu saja para artis depan layar khususnya kita punya kewajiban terhadap pemirsa untuk hadir dengan prima, dengan sehat. Karena apa? Karena karakter itu bisa berjalan, bisa berlangsung tayangan ini. Kalau kami yang di depan kamera itu memang sehat, menjaga kesehatan. Makanya kami itu ya pemain-pemain bener-bener diisolasi banget ya nggak guys? Isolasi, dijagain, kayak boneka deh, gitu.
Oke, baik, kalau gitu kita lanjut ke mungkin Mbak Intan. Mbak Intan seperti apa nih? Ada kesulitan kah ketika syuting di saat pandemi seperti ini gitu kan? Terutama apa ya, dari waktu mungkin atau dari di lapangan seperti apa? Mungkin bisa cerita? Kalau waktu jujur aku agak mengalami kesulitan karena aku di sini berperan sebagai ayah dan juga ibu ya, ini di dunia nyata nih. Jadi ketika syuting aku harus menghadapi anak-anak ulangan, dan itu aku bener-bener di lokasi syuting ketika aku lagi senggang, terus aku bener-bener video call gitu loh sama anak-anak, menerangkan bagaimana metode belajar untuk besok ulangannya, materi pelajarannya apa gitu. Jadi ketika sudah di lokasi syuting berperan sebagai Elisa, aku harus switch lagi jadi Elisa. Ketika lepas itu aku switch lagi jadi Intan gitu. Jadi kesulitannya kalau aku lebih ke arah membagi waktu sih, tapi pada akhirnya aku harus menikmati, harus menjalani peran ganda ini supaya aku bisa tetap sehat, supaya aku bisa tetap prima dan selalu ada untuk anak-anak, dan kita juga bisa tetap syuting dengan maksimal. Sama ya Intan ya, sama kok. Ya. Iya sayang, bedanya kamu nggak pernah video call Sama ya, sama anak-anak untuk menjelaskan materi. Anda bisa cerita juga kah kira-kira ada kesulitan mungkin ketika lagi syuting saat pandemi kayak gini tentunya? Alhamdulillah sih kita sebagai pemain dan kru juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi benar-benar di sana kami semua menggunakan masker, tapi pada saat on kamera atau berada di pada saat acting ya kita lepaslah masker itu. Tapi begitu balik lagi ke base camp kita tetap memakai masker, terus jaga kebersihan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan selalu kompak, yang penting itu. Jadi buat kita semua, buat keluarga yang di rumah, jadi kita tetap saling menjaga. Gitu. Oke, siap. Baik. Oke, kita lanjut ke Dea, mungkin bisa cerita nih Dea, terutama mungkin kira-kira ada kesulitan kah di saat syuting pandemi kayak gini? Kesulitan sih sebenarnya pasti ada sih ya, karena kan kita berusaha saling ngejaga satu sama lain sebagai pemain, dari kru, semuanya mencoba buat ngejaga imunnya juga. Jadi kita berusaha kerjanya pun selesai lebih cepat supaya kita punya waktu lebih istirahat yang cukup untuk besok lagi syuting gitu. Jadi sebenarnya sih itu yang utama sih, karena kan di masa pandemi kayak gini yang utama adalah ngejaga imunitas kita sih. Oke, siap. Baik, terakhir untuk Mbak Wendy ya, sebelum nanti kita akan buka pertanyaan untuk teman-teman media. Silakan Mbak Wendy, kira-kira ada cerita kesulitan kah di saat syuting seperti ini? Ya sebenarnya sama aja sih, kalau untuk kesulitan ya udah kayak biasa sih menurut aku ya, sekarang pakai masker, jaga kesehatan dan lain-lain gitu. Maksudnya kalau di set paling kita saling mengingatkan aja, kalau misalnya ada yang lupa atau gimana pakai maskernya gitu kan. Mungkin untuk yang usia kayak aku mungkin masih bisa lah gitu, tapi kan kalau misalnya ada yang lebih usianya atau mungkin ada yang sakit atau gimana kan kasihan gitu kan. Sama-sama saling menjaga aja lah kita di sana gitu. Oke. Baik, dan terakhir mungkin Mas Rama ya, masih on kah? Yes. Masih ya? Masih. Oke. Masih. Silakan. Oke, Mas, kira-kira ada kesulitan saat syuting seperti ini atau mungkin ada cerita apa gitu? Ya mungkin sama teman-teman yang lain juga, kita pada saat syuting ini kita berusaha menjaga yang namanya protokol kesehatan, kita pakai masker, tidak bagaimana produksi lagi dengan itu, jangan sampai mempengaruhi ataupun yang memberhentikan produksi ini itulah. Dari kalau kesulitan ini ya di awal-awal mungkin pada saat kita syuting awal-awal itu, karena lokasinya kita tidak ada, kita waktu itu ya jauh lah dari Jakarta, itu saja sih waktu itu kesulitannya. Jadi membagi waktunya, jadi udahlah sama keluarga yang agak sedikit ya menyita, tapi setelah kesini ya ini semua demi aku bukan dia.